sekarang jam 3, jadi saya nyapanya Pak, selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Boleh dong sekali lagi, selamat sore. Sore. Ya, luar biasa. Inilah sekumpulan perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah tetap di tempat duduk, tetap ikut acara kita. Sudah sore, tapi saya lihat masih tetap cantik semuanya. Jadi kayaknya tadi ada yang belanja kain baru di sana terus dipakai nggak? Nggak ya? Oke, saya akan memandu acara sore hari ini untuk acara sesi terakhir di sore ini, betul ya Mbak Vita? Ya, jadi sebelum acara terakhir kita tetap fokus dulu tentang apa yang akan kita bahas sore ini dalam tema Indonesia Women Leaders Forum, Women Leaders for Sustainability, peran pemimpin perempuan untuk Indonesia maju dan tumbuh berkembang. Saya punya pantun. Nah, Siap-siap cakep ya Bu. Siapa yang mau mendukung, mau bilang cakep? Semua. Nggak seru nih, siapa yang mau dukung? Oh banyak, terima kasih. Oke, saya bacain ya. Pakai contekan soalnya nggak hafal. Oke. Perempuan cantik berkebaya ungu. Cakep. Semangat belajar sustainability. Cakep. Siapa yang kangen si burung biru? Cakep. Siang ini ada Ibu Irawati. Cakep. Ya, sekalian saya panggil Ibu Ira ke depan, silakan. Ibu Irawati adalah Chief Financial Officer dari PT Bluebird, si burung biru. Terima kasih Ibu Ira. Ini, nah kan Chief Financial Officer, silakan duduk Ibu, terima kasih. Siapa yang nggak kenal si burung biru ya? Nah kemudian saya mau panggil juga, ini saya kagum sama yang hadir di sini semua dan yang akan jadi pembicara sore ini, hebat-hebat semuanya. Ini pantun berikutnya ya, tolong disambut. Tanah airku Indonesia. Cakep. Jaga terus alam dan tanahnya. Cakep. UI Green Matrix kini mendunia. Cakep. Hasil karya perempuan Indonesia. Cakep. Nah, yuk. Boleh minta tepuk tangannya? Ya silahkan Dr. Ova Chandra Dewi, silahkan. Ini salah satu tokoh yang menghadirkan UI Green Matrix sehingga menjadi World Ranking, University World Ranking ya, Dr. Ova ya. Terima kasih, silahkan duduk. Nih, namanya panjang ya, Dr. Insinyur Ova Chandra Dewi, Sarjana Teknik MSc GPIPU. Nanti kalau mau tanya kepanjangan yang di belakang-belakang silakan tanya langsung sama Dr. Ova. Baik, terima kasih sudah mau menemani saya sore ini di sesi terakhir hari ini setelah menjalani hari yang panjang ya. Tapi semoga walaupun panjang banyak juga yang kita dapat dan kita pelajari, yang kita dengarkan karena dari tadi pagi tokoh-tokoh perempuan hebat sudah berbicara sampai sore ini masih ada 2 orang lagi yang di depan kita. Jadi baik, karena tadi sudah ditampilkan katanya CV-nya Bu Ira. Jadi kita akan langsung masuk kepada presentasi atau bahan pemaparan yang akan disampaikan pertama kali oleh Ibu Irawati Salim dari PT Bluebird Indonesia. Silakan Ibu. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada UI LDC yang sudah mengundang saya ke sini untuk pembicaraan mengenai topik efek digitalisasi terhadap perkembangan bisnis di organisasi. Perkenalkan, nama saya Irawati Salim, saya sebagai CFO dari PT Bluebird. Mungkin dari seragamnya juga udah ketahuan ya, saya bekerja di mana dan di bidang apa. Karena mungkin Bluebird juga lekat kepada teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai dengan materi presentasi saya, mungkin kita lihat video sedikit dari Bluebird sebentar. Ya, silakan. Ini kisah sang burung biru yang sudah berbagi kebahagiaan dan jadi ikon Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Bluebird didirikan oleh Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono.
Sosok ibu yang berjuang untuk keluarga dengan memulai bisnis rumahan seperti berjualan batik, telur, hingga akhirnya berhasil mendirikan perusahaan transportasi. Sejak berdiri, Bluebird selalu lekat dengan inovasi untuk memberikan kebahagiaan bagi pelanggan melalui pengalaman mobilitas tak terlupakan. Ada nilai-nilai yang Bluebird jaga untuk dapat terus berbagi kebahagiaan, yaitu peduli, integritas, pelayanan prima, dan pola pikir berkembang. Keempat nilai tersebut menjadikan Bluebird tidak hanya mampu berinovasi dalam menciptakan solusi mobilitas, namun juga bertahan dari berbagai krisis dan disrupsi untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan layanan dari generasi ke generasi. Aman dong pastinya, Bluebird itu terpercaya dan bisa diandelin. Armadanya banyak, bisa diakses dari berbagai channel kapan aja. Pengemudinya profesional, sopan, dan selalu membantu. Kalau kita senang banget naik Bluebird karena kita bisa berkontribusi buat lingkungan, sosial, dan banyak lagi. Ya kan? Bener banget. Bluebird percaya keberlanjutan dan mobilitas dapat saling mendukung dan membawa dampak positif. Visi keberlanjutan Bluebird 5030 menargetkan pengurangan emisi dan buangan hingga 50% di tahun 2030. Visi keberlanjutan ini ditopang 3 pilar. Blue Sky, komitmen terhadap lingkungan. Blue Life, komitmen terhadap kehidupan sosial. Dan Blue Corps, komitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Kami tidak akan berhenti di sini. Bluebird akan selalu menjadi teman perjalanan serta menjadikan setiap kilometer berarti. Bluebird, berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Ya, itulah video kami yang terakhir, yang terbaru dalam rangka ulang tahun kami yang ke-52 kemarin baru kami rayakan di tanggal 1 Mei 2024. Jadi tahun ini kami mencapai usia 52 tahun dan sudah berkibar di Indonesia selama 52 tahun. Jadi menyambung kepada kita punya topik hari ini mengenai apa sih bagaimana dampak dari digitalisasi terhadap perkembangan bisnis organisasi di Bluebird. Mungkin saya langsung aja kepada materi. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan di awal di video tadi bahwa dari mana sih Bluebird itu berawal gitu ya. Jadi Bluebird itu dimulai dari satu usaha atau terinspirasi oleh wanita tangguh sebenarnya. Jadi berhubung topik kita hari ini juga perempuan, ini adalah perempuan tangguh di Indonesia. Salah satunya adalah almarhum Ibu Siti Maria Mutiara Siti Fatimah Joko Sutono. Jadi beliau itu adalah pendiri dari Bluebird bermodalkan dengan 2 kendaraan pertamanya. Dan kemudian bagaimana beliau berusaha untuk mendapatkan cara untuk mengembangkan bisnis taksi itu sendiri. Di mana kalau dipikir-pikir taksi itu kan sebenarnya berhubungan sama laki-laki ya gitu, bukan sama perempuan gitu. Tapi beliau sukses dalam membina ataupun mengangkat perusahaan ini sampai saat ini gitu. Jadi kenapa dinamakan dengan Bluebird gitu? Kalau misalkan ada ceritanya, sebenarnya saya sedikit bercerita di sini bahwa filosofinya adalah datang dari cerita dari Eropa, di mana kalau burung biru itu adalah burung pembawa kebahagiaan. Jadi kenapa kita menamakan itu sebagai Bluebird, burung pembawa pembahagiaan? Artinya adalah kita mau membahagiakan semua stakeholders kita, baik customer maupun internal maupun mitra pengemudi yang bekerja untuk kami gitu. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi company purpose kami, di mana di sini adalah berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri gitu ya. Nah,
Apa yang melandasi kami atau value-value yang kami punya sebenarnya adalah satu, great people, great service, great fleet, dan great safety. Di mana great people ini, di mana kita orang-orang yang bekerja di dalam Bluebird ini adalah orang-orang yang pengalaman dan selalu siap menerima panggilan tugas kapanpun itu dipanggil. Terus kemudian ke great service itu adalah bagaimana kami mengutamakan kualitas pelayanan kami kepada semua masyarakat yang memang menggunakan layanan kami. Kemudian Great Fleet, kita tidak lupa juga untuk menstandarisasi semua sarana armada kami sehingga tidak ada yang ini lebih baik dibanding yang lain, tipenya pun ya sama disamaratakan. Kemudian Great Safety, yang ini adalah kelebihan dari Bluebird sendiri bahwa kami mengutamakan keselamatan dalam berkendara untuk penumpangnya semuanya. Nextnya, nah kalau kita lihat story-nya itu kita mulai dari tahun 1972, itu sampai dengan 1990 itu kita adalah istilahnya apa ya, perusahaan taksi pertama yang menggunakan argometer. Jadi sebenarnya dari dulu yang namanya teknologi itu sudah kita selami tuh dari pertama kali kita mendirikan Bluebird. Jadi kami adalah perusahaan taksi pertama yang menggunakan argometer. Kemudian kami juga adalah perusahaan taksi yang pertama kalinya menggunakan call center, ya kan. Terus kemudian kami juga di pool kami semuanya ada, bukan semuanya, ada beberapa pool kami yang menyediakan bengkel. Jadi itu adalah expertise dari kami di mana mobil-mobil atau unit-unit armada kami itu beroperasi dan kemudian pulang ke pool langsung di istilahnya di service, di maintain di bengkel kami sendiri, di workshop kami sendiri. Terus kemudian taksi kami juga yang pertama kali menggunakan AC. Jadi ini kan semuanya teknologi ya. Jadi karena topik kita di sini adalah teknologi dan digitalisasi, saya bawakan ini. Kemudian seiring berkembangnya waktu, tidak hanya taksi, kami juga ada bus, kemudian ada rental dan taksi service yang eksekutif. Kemudian kita maju kepada tahun 1990 sampai 2007, apa yang terjadi? Kita di sini mengenalkan adanya computerized call center. Tadi call center operatornya manual, masih pakai telepon, semua dicatat-catat gitu ya. Nah, kemudian kita beralih kepada call center yang udah computerized. Kemudian pertama kali kita menggunakan Mercedes untuk layanan silver atau eksekutif taksi kami. Dan kemudian kita juga mengenalkan Anybeat atau radio mobile terminal. Kemudian maju lagi ke tahun 2008 sampai 2015 kita ngapain aja? Nah, di sini kita memperkenalkan EDC payment yang ada di taksi, terutama di silver. Jadi ada mesin yang menggunakan kartu kredit bisa digesek. Kemudian sebenarnya kami juga sudah melakukan menggunakan aplikasi pada waktu rame-ramenya pakai BlackBerry ya. Nah, pada waktu itu memang belum istilahnya teknologi atau digital belum happy lah sebenarnya. Jadi nggak kedengeran namanya. Kemudian kami juga merupakan mobile data terminal GPS yang pertama. Jadi kemana mobil itu berjalan, dari mana ke mana, berhenti di mana, itu semua tertrack di kantor pusat kami. Jadi kami bisa secara sistem men-track, mengetahui di mana satu mobil itu berada kalau misalkan memang ada yang barang ketinggalan, terus kemudian ada yang kehilangan apa, kecelakaan di mana, itu bisa langsung tertrack oleh kami. Terus kemudian kami pula yang melakukan adanya sistem taxi reservation application. Jadi bisa call bagaimana untuk melakukan reservasi. Jadi kayak di MyBB juga kita bisa, keunggulan dari kami sebenarnya adalah bisa melakukan advance booking, ya kan. Jadi kalau misalkan di istilahnya aplikator lain mungkin nggak ada, tapi di BB kita bisa advance booking sekarang untuk pakai kapan, untuk besok misalnya. Terus kemudian yang terakhir ini berhubungan dengan sustainability, sebenarnya kita melakukan launching life care taxi. Jadi adalah untuk disability. Jadi ada kendaraan yang memang bisa disability, misalnya istilahnya apa ya? Jadi dia bisa turun sendiri kursinya, kemudian orang yang memang tidak bisa berjalan bisa naik, dia naik lagi sendiri kursinya gitu loh. Nah itu merupakan salah satu program dari sustainability kami juga. Kemudian kita juga pertama kali menggunakan fleet yang berupa MPV gitu ya. Jadi dengan seiringan berubah dengan waktu dari sedan kita beralih kepada kendaraan MPV. Kemudian setelah tahun 2016 adalah masa-masanya disruption.
ya kan? Apa sih disruption yang dialami oleh Bluebird gitu? Jadi mungkin teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga tahu bahwa pada tahun 2016 kira-kira transportasi online masuk. Ya, mereka sangat digitalize pada waktu itu. Jadi pada saat itu kami sebenarnya sudah ada aplikasi, tapi mungkin memang tidak apa istilahnya tidak secanggih dengan apa yang ada di transport online pada saat itu. Akhirnya kita kena dampaknya di situ. Kemudian seiring dengan waktu lagi ada pandemi. Jadi 2016 kita kena disruption teknologi. 2019 kita ada pandemi, ya kan. Nah, ada market itu mengatakan bahwa 77% dari masyarakat Indonesia itu sudah internet user. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan handphone, terbiasa mengakses informasi melalui digital gitu ya. Dan berdasarkan market juga disampaikan bahwa 70% dari global consumer kita itu sudah beralih pada masa pandemi itu, behavior customer itu sudah berubah. Jadi banyak yang beralih kepada digital. Brandnya pun juga mungkin sudah loyalty terhadap satu brand itu juga sudah turun gitu ya. Kita juga tahu sama-sama bahwa sangat langka brand loyalty pada saat ini gitu. Nah itu merupakan challenge yang paling berat dan challenging buat kami Bluebird sebagai perusahaan yang memang pada waktu itu disebut mungkin orang sebutnya taksi konvensional gitu ya. Nah kemudian apa yang kami lakukan? Kami tetap berpegang teguh pada purpose kami yaitu adalah kebahagiaan membangun negeri, kemudian passion dan perseverance. Jadi bagaimanapun apapun kondisi yang kami hadapi pada tahun 2019 terutama pada waktu pandemi atau pada waktu disruption, 3 moto ini yang menyebabkan kami terus ada sampai saat ini gitu. Jadi apa aja sih yang kami lakukan pada saat itu? Yang pasti pada saat pandemi pertama, saya mundur deh ke disruption dulu. Jadi orang pada waktu ada transportation online, waduh Bluebird udah habis deh katanya gitu ya. Tapi kami dari sisi dalam internal sebenarnya kami ada beberapa hal yang kami lakukan, introspeksi diri, pembenahan diri, dan kemudian kita terus berinovasi. Jadi apapun tantangan yang kami lakukan, yang kami hadapi, pasti kami akan bisa karena dalam diri kami, dalam keluarga Bluebird itu selalu mempunyai moto bahwa kita tidak bisa diam saja menghadapi apa yang sudah menghantam kami, gitu kan. Jadi kita terus untuk berinovasi, terutama dari sisi digital, kita terus berinovasi untuk melakukan produk-produk ataupun layanan-layanan, feature-feature yang akan terus kita berikan kepada customer sebenarnya. Nah, dalam kesempatan ini setelah pandemi juga, pada saat pandemi itu pada saat pandemi kan activity mobilisasi sangat rendah, ya kan. Orang udah jarang bepergian, terus pasti pada bulan pertama saya ingat sekali bulan Maret aktivitas kami hanya tinggal 20%. Orang juga pada berpikir ini taksi bakal kemana ini gitu kan ya, bakal masih hidup apa enggak at the end karena adanya pandemi ini seperti ini. Tapi pada saat itu manajemen dan keluarga Bluebird kami di dalam ini tidak berpangku tangan. Dan pada saat itu pula kami lagi-lagi kami melakukan berbenah diri, mengintrospeksi diri dan melihat apa yang bisa kami lakukan. Nah, pada waktu pandemi itu yang kita lakukan pertama kita mengintroduce 3M. 3M itu apa? Kita ada multi product, multi channel, sama multi payment. Yang tiga-tiganya berhubungan sama teknologi dan digitalisasi. Produk kita nggak hanya taksi saja, karena kita memang sudah ada rental, limo, kendaraan rental, kemudian bus charter, ya. Dan kemudian pada tahun 2019 pada saat pandemi itu kita malah melakukan akuisisi perusahaan baru, perusahaan sebenarnya udah existing, kita akuisisi namanya City Trans. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sini juga udah ada yang tahu ya City Trans itu apa. Jadi dari basisnya pertama adalah dari Bandung ke Jakarta, Bandung ke Jakarta. Kemudian setelah kami akuisisi 1 tahun kemudian mulai membuka region baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah itu adalah salah satu inovasi yang kami lakukan. Pada saat pandemi juga kita melakukan Bluebird Kirim. Jadi kalau nggak ada orang yang mobilisasi, biarkan barangnya yang mobilisasi. Jadi pengantaran barang, delicate food, pada waktu itu yang paling laku adalah untuk pengantaran sayur. Karena
banyak orang yang sayur dan makanan. Jadi mereka tuh khawatir kalau pakai Gojek ataupun GrabFood yang pakai motor itu kan terkontaminasi dengan udara kotor misalnya ya. Nah mereka memilih Bluebird untuk mengantarkan makanan dan produk-produknya. Terus kemudian pada saat itu juga pada tahun 2022 kita melakukan launch Sustainability Vision. Nah ini mungkin nanti di belakangan saya akan sampaikan Sustainability Vision yang kami lakukan itu apa. Nah kemudian multi payment. Di multi payment ini kita juga melakukan istilahnya kerjasama dengan beberapa channel payment. Jadi nggak cuman dari sisi cash aja sekarang, jadi cashless dari sisi QRIS, kartu kredit, terus kemudian kita dengan e-wallet yang lain, GoPay dan segala macam, kita coba kolaborasi. Jadi memang betul seperti yang sebelumnya topik yang disampaikan, kolaborasi adalah sangat penting pada waktu momen-momen dalam pengembangan bisnis kita selanjutnya. Terus kemudian multi channel itu apa? Multi channel itu adalah bagaimana customer bisa mengakses kami. Jadi kalau mau order tuh lewat mana sih? Bisa ada yang lambai tengah jalan, bisa lewat My BB Apps, bisa juga lewat OTA. OTA itu agent-agent kayak Traveloka contohnya gitu ya. Dan bisa juga masuk ke BCA gitu ya, aplikasi BCA. Jadi banyak channel order yang kami buat pada saat itu sehingga dan sampai saat ini juga masih berjalan. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Gojek. Mungkin orang bingung ya, kok musuh malah diajak masuk gitu. Nah, buat kami sebenarnya kompetitor itu bukan musuh gitu. Daripada kita musuhan, ya udah kita temenan aja. Karena kami pasti mempunyai kepentingan masing-masing yang membawa kebaikan untuk perusahaan masing-masing, itu spiritnya. Terus kemudian tahun 2022 sampai sekarang, apa yang kita lakukan dari sisi sustainability? Kita melakukan inisiatif pemasangan solar panel. Jadi di pool kami yang terbesar, di pool Buncit, itu ada solar panel, pemasangan solar panel buat apa? Buat melakukan penerangan listrik itu di kantor pusat kami dan juga melakukan mentransfer daya itu langsung kepada charging station. Jadi karena di kami sudah ada electric vehicle, mobil-mobil listrik dan kami salurkan listriknya melalui solar panel yang kami buat kita pasang sendiri di pool-pool kami. Terus kemudian melalui sisi inovasi yang lain juga kita melakukan digital marketing. My Bluebird Revamp, My Bluebird aplikasi ini kita tidak berhenti-berhentinya untuk melakukan pembenahan feature ataupun feature-feature baru yang di dalam aplikasi ini. Dan selain itu kita juga ada Bird Mobile, kita ada satu layanan lagi di mana kita menjual used car dan maintenance-nya. Kemudian Bird Ads, siapapun yang mau memasang iklan di dalam mobil, kita melakukan asset monetization di dalam kendaraan itu sendiri. Dan kemudian kita ada new corporate solution untuk perusahaan-perusahaan corporate. Nextnya adalah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa multi payment, multi channel sama multi produk ya. Jadi kita sendiri tidak mau dipandang sebagai perusahaan taksi saja. Makanya sekarang kami menyebut diri kami adalah perusahaan mobilitas. Jadi mobility company. Dan kenapa mobility company? Karena satu, bukan hanya passenger orang, tapi juga barang. Yang kedua adalah kita juga bukan hanya taksi, kita ada beberapa produk yang kami miliki pada saat ini. Nah, pada saat ini kami memiliki kurang lebih 23.000 fleet, terdiri tadi taksi, eksekutif, reguler yang biru sama yang hitam, terus kemudian ada rental, ada bus dan city trans dan lain-lain. Dan kemudian kami juga ada 26.000 driver, juga beroperasi di 540 outlet itu maksudnya ke pangkalan misalkan di mall, gedung-gedung, kantor dan segala macam. Ada 56 pool dan tersebar di 18 kota di seluruh nasional Indonesia. Nextnya, nah 3 pilar yang 3M yang tadi saya sampaikan itu apa sih landasannya? Nah 3 itu selalu berlandaskan pada 5 pilar kita punya teknologi. Satu adalah location intelligence using IoT, jadi di dalam kita punya taksi itu sudah ada alat yang namanya IoT, Internet of Things, di mana dengan alat itu kita bisa mengoptimalisasi rute-rute untuk si driver sendiri.
Jadi driver itu tidak sembarangan lagi putar-putar cari jalan untuk mencari penumpang, tapi sudah diberikan kemudahan melalui sistem bahwa mereka bisa mengarah kemana. Itu kurang lebih fungsinya. Terus kemudian itu juga ada driver safety tools signal connected to central operation. Jadi di mana kami punya salah satu value adalah safety. Begitu mobil itu, armada itu bergerak lebih dari ketentuan kilometer yang ditetapkan, mereka akan ada sinyal dari operation di kantor pusat, dan kemudian kantor pusat akan mengirimkan message kepada si driver. Jadi hati-hati mengendara, ini sudah melewati kecepatan maksimal dan segala macam, itu akan diinformasikan. Terus yang kedua adalah mobility apps. Jadi di dalam yang tadi saya sampaikan bahwa multi payment itu kan berhubungan sama aplikasi-aplikasi bank-bank lain, kemudian dari istilahnya payment gateway yang lain gitu ya. Terus kemudian kita melakukan open API kepada semua strategic partners. Kemudian kita juga ada driver apps dan employee apps. Jadi nggak cuman pengguna aja yang menggunakan apps, tapi di kami di Bluebird pengemudinya sendiri punya aplikasi sendiri sebenarnya. Gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan order yang melewati aplikasi, itu pertama. Kedua, untuk menyampaikan keluhan yang dia miliki kepada pusat. Yang ketiga, juga dia bisa memonitor berapa penghasilan dia satu hari ini ataupun satu bulan ini. Jadi dia bisa memonitor sendiri berapa yang sudah didapatkan, yang akan kira-kiranya saya kalau mau berbonus saya harus berapa lagi. Nah itu ada semua di driver apps. Kemudian ada big data analysis yang analitik yang kami gunakan, jadi real time dashboard. Begitu armada masuk ke pool kami pulang, kita udah langsung tahu bahwa si mobil ini berpenghasilan berapa hari ini. Jadi itu semua adalah secara real time. Dan kemudian advanced analytic dan hybrid infrastructure. Jadi ini dengan data-data yang ini semuanya terkonek langsung dengan IoT yang ada di dalam armada, sehingga begitu selesai operasi kita dengan mudahnya untuk menganalisa driver mana yang kurang penghasilannya, driver mana yang bagus, itu langsung dikasih feedback begitu dia kembali dari beroperasi. Berikutnya adalah AI teknologi di mana route optimization dan chatbot. Jadi sudah bisa melakukan chatting lewat handphone ataupun lewat satu channel tertentu kepada kami punya call center juga. Kemudian data security, tidak lupa ini tetap kita lakukan di mana kami mempunyai IT support help desk selama 24 jam dan kita punya data loss prevention system. Jadi semuanya kita terdata dan kita simpan dan itu ada security-nya sendiri semuanya. Bu Ira, kemudian maaf, waktunya mungkin tinggal masih ada 3 menit lagi ya. Nextnya. Ini juga ada digitalisasi, jadi digitalisasi itu nggak hanya cuman kepada si customer, tapi secara internal kita juga ada digitalisasi yang kita pakai baik untuk employee maupun untuk si drivernya sendiri. Nextnya. Nah, bicara mengenai sustainability ini yang tadi saya sampaikan, kita meluncurkan sustainability vision. Akhirnya kita tahu SDG itu ada banyak ya. Kami setelah pilih-pilih akhirnya kita meluncurkan ada 3. Jadi kita menamakannya adalah Blue Sky, Blue Life dan Blue Crops. Blue Sky itu berhubungan sama better environment intinya. Boleh di next. Jadi better environment itu bagaimana kami melakukan inovasi ideation untuk ramah lingkungan intinya. Jadi contohnya adalah dengan solar panel tadi, penggunaan electric vehicle gitu ya. Jadi lebih ramah. Kemudian untuk The Blue Life kita hubungannya sama kesejahteraan sosial. Jadi kami terutama kepada si putra-putri pengemudi kami berikan beasiswa. Kemudian kami juga melakukan kampus merdeka untuk yang magang, anak-anak yang magang. Kami juga ada wanita empowerment untuk di kantor kami. Kalau untuk Blue Crops kita tentu saja tetap melakukan GCG yang baik untuk korporasi, sehingga kami sering menerima awards untuk beberapa penghargaan ya.
dan sertifikasi ISO juga tetap kami lakukan. Itu kurang lebih sustainability vision yang kita lakukan. Jadi contohnya di sini bahwa kita melakukan ada electric vehicle, ada vehicle yang dari CNG, kemudian ada tree planting dan lain sebagainya. Dan berapa emisi yang telah kita kurangi selama pemakaian dari awal itu juga dihitung oleh kami, dan ini semuanya masuk ke dalam sustainability report yang dilaporkan kepada OJK. Nextnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, woman empowerment dan lain-lain, ini semuanya ada. Pada saat ini, kalau ini karena topiknya perempuan juga, di kantor kami sudah ada sekitar 700 driver employee wanita. Jadi sekitar 200-an driver wanita perempuan, dan kemudian employee-nya sekitar 400-an. Nextnya, nah kalau kita lihat bagaimana perjuangan atau perjalanan perannya perempuan di Bluebird ini pada tahun 2022 itu sudah meningkat sampai 107%. Jadi memang sudah yang tadi awalnya cuma satu, yaitu almarhum Ibu Joko Sutono, sekarang sudah berlipat ganda dan kemudian sampai sekarang sekitar 700-an. Oke, ini salah satunya yang memang sudah yang GCG, berhubungan sama GCG, awards yang kita dapatkan. Next. Jadi kurang lebih itulah Bapak dan Ibu yang saya sampaikan pada saat ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira, silakan duduk kembali. Luar biasa ya perkembangan Bluebird ya. Bluebird itu kita kenal sekali dari dulu sampai sekarang, ternyata perubahannya di balik itu semua sangat besar. Baik, terima kasih Ibu. Pasti diinget-inget pertanyaan yang mau ditanyakan. Dicatat, nanti kita akan tanyakan ke Bu Ira. Sebelum itu kita dengarkan dulu dari Dr. Ova Chandra Dewi tentang Green Matrix. Silakan Bu Ova. Kita beri tepuk tangan biar semangat, ayo semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal dulu, barangkali saya mau menyampaikan sedikit cerita barangkali kenapa saya ada di sini sore ini. Ya, waktu itu dikontak sama Prof. Riri. Jadi Prof. Riri adalah pendiri dan juga inisiator dari UI Green Matrix, ya, World University Ranking tentang sustainability. Kemudian saat ini kebetulan Prof. Riri sedang ada di luar kota. Jadi saya disuruh menggantikan. Tiba-tiba lemes lah ceritanya seperti itu ya. Prof. Riri ini dilihat nama-namanya yang bener aja Prof. Riri, saya masih kayak bumi sama langit sama nama-nama yang di sini gitu. Prof. Riri bilang, nggak apa-apa, Bu Ova kan punya cluster sustainability seperti itu. Jadi mungkin Bu Ova bisa cerita juga. Jadi saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan tim saya, cluster riset saya yang isinya perempuan semua. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan sekali lagi saya Ova. Saya hari-harinya adalah dosen di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan saya adalah tim leader untuk Arsitektur dan Sustainability Cluster Research. Ya, oke, saya juga sehari-harinya merupakan asesor dan UI reviewer untuk UI Green Matrix ini. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru mulai ya, jangan kemana-mana dulu. Kami perkenalkan tentang UI Green Matrix World University Ranking. Silakan. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali dengar ya, apa sih World University Ranking itu gitu ya. Seperti namanya, dia adalah perankingan di dunia ya, yang memang mengakses universitas saja dikaitkan dengan sustainability dan green-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh di next lagi. Oke, ini adalah rangkaian dari World University Ranking yang ada di dunia ya Bapak dan Ibu sekalian. Seharusnya kita memang sangat bangga ya bahwa punya kita ada di grade yang ke-13 UI Green Matrix, dan itu benderanya Indonesia. Tepuk tangan dulu sekali lagi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kami di universitas itu yang kami blok ada QS ranking ya, Quality Service, kemudian ada THE Times Higher Education. Itu adalah rankingan yang sangat penting buat kita di universitas. Kita ranking berapa nih tahun ini? Tahun depan ranking berapa nih? Itu di jembrengin satu dunia gitu. Dan kita tahu lah ya, yang ranking 1, 2, 3-nya itu pasti yang itu gitu ya. Nah, begitu juga UI Green Matrix. Lalu bedanya apa kita dengan rankingan yang lain? Nah, bedanya ada di slide berikutnya. Silakan. Nah, ini adalah history bagaimana UI Green Matrix
Metric itu dibangun pelan-pelan gitu ya bersama para inisiatornya dari tahun 2010. Dari penambahan indikator, dari penambahan pertanyaan, juga karena UI Geometrik ini adalah evidence based. Kita nggak bisa mengklaim nilai kita 100 gitu ya, tapi buktinya kurang. Tapi ternyata yang kita buktikan itu cuma ece-ece angka doang, tapi kita nggak bisa kasih tahu bagaimana cara kita mendapatkan angka tersebut, kira-kira seperti itu. Sehingga perjalanannya sangat panjang. Dan juga nanti di tahun 2022 itu ada poin, kita selain punya UI Green Metric, ada juga Green City Metric, yaitu perankingan untuk kota-kota yang menciptakan sustainability di Indonesia. Next lagi boleh? Oke, nah ini adalah bedanya antara QS tadi dengan THE, misalnya seperti itu. Apa saja yang kita coba rankingkan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya terutama teman-teman nih yang perempuan, dulu waktu sekolah, ya zaman-zaman saya terutama, itu kita masih ngelihat ranking, ya nggak? Kalau sekarang udah nggak ada tuh ranking, kayaknya untuk saya SMA deh, ranking itu mulai hilang, seperti itu. Jadi orang tua saya nggak mau tahu saya ranking 1, ranking 2, ranking 3, nilai saya 89, 90, 91, dia cuma mau tahu ranking saya 1. Kalau 2, walaupun nilai saya lebih baik, dia cuma bilang, ya turun nih, dia cuma bilang kayak gitu. Kira-kira seperti itulah gitu ya. Tapi sekarang rankingan itu berbeda, ya. Nah kalau dilihat di sini ada 6 indikator yang dinilai. Setting infrastructure, energy and climate change, ada waste, water, kemudian transportation, education, and research. Dilihat sekali lagi bahwa setiap indikator itu ada porsinya, gitu. Jadi kita sering bilang sama universitas yang ikut rankingan ini, tolong kita tidak fokus sama rankingnya. Ya, bisa jadi ranking kita sekarang hari ini ke-70 di dunia. Terus besok kita rankingnya ke-80. Apakah itu penurunan? Belum tentu. Karena ada scoringnya. Gitu ya, bisa jadi ketika kita rankingnya lebih rendah itu skor kita ternyata lebih naik seperti itu. Jadi mungkin karena universitas-universitas lain gradingnya lebih bagus untuk penilaian misalnya di setting infrastructure, di metodologi yang lainnya, energi dan climate change seperti itu. Yang penting buat kami adalah ketika universitas itu melakukan rankingan seperti ini, dia tahu prioritas mana saja yang dia bisa kejar dengan cepat, kemudian dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di universitas itu. Kira-kira seperti itu. Next lagi boleh? Nah, terkait dengan UI Green Metric ini tentunya kita ada payung hukumnya yang sangat besar gitu ya, yaitu SDGs gitu. Kalau tadi dari Bluebird ada pengurangan emisi 2050 ya, seperti itu. Kita juga seperti itu, kita mentargetkan apa nih yang di universitas itu dia mau nyodorin SDGs yang berapa saja gitu. Tentunya itu tersebar di mapping-mapping yang sudah ada di UI Green Metric. Next lagi boleh? Nah, ini dia. Kenapa kita bisa dapat ranking yang ke-13 itu? Ini juga merupakan satu prestasi ya, teman-teman sekalian. Kalau dilihat di sini, semua universitas yang ikut itu sampai dengan hari ini, tahun kemarin tepatnya 2023, karena kita rankingannya itu pengumumannya nanti di November. Jadi yang 2024 itu belum keluar. Ya, sampai dengan tahun lalu itu sudah ada 1.183 universitas yang terdiri dari 84 negara yang ikut dalam rankingan ini. Sekali lagi tepuk tangan lagi dong sekalian. Ya. Oke, di Asia itu paling banyak, ada sekitar 685 universitas disusul dengan negara Eropa. Walaupun ranking satunya tetap Eropa ya. Teman-teman sekalian, UI di 20. Oke, tepuk tangan lagi buat UI. Oke, silakan next lagi. Nah, ini dia adalah kenapa kita bisa memasuki ranking yang bagus tadi di antara sekian banyak rankingan. Kalau dilihat di sini kita mulai 2010 itu dengan 95 universitas. Ya, dengan 35 negara. Sampai di hari ini itu ada 1000-an universitas, 84 negara. Seperti itu. Next lagi boleh? Oke, nah ini kita mulai mendetail ya. Sebenarnya sih saya nggak bikin ngedetail ya, tapi ini saya dikasihnya PPT-nya seperti ini. Jadi insya Allah saya bacakan gitu. Yang di pertama di setting infrastructure ini kebetulan ada yang di highlight ya, karena hari ini kita ngomongin tentang role-nya perempuan. Di sini ada campus facilities for disabled, special needs and or athletic care. Kira-kira seperti itu. Next lagi boleh?
Nah, ini ada Energy and Climate Change. Sebenarnya ini dia mengukur bagaimana si universitas itu punya, misal tadi kayak lagi-lagi di Bluebird punya PV ya untuk mendisuplai ke bangunannya sendiri. Nah, itu untuk dalam Green Metric adalah ranking ya, bagaimana si supply energi itu tidak serta-merta dari yang renewable saja, tapi juga yang dari non renewable saja, tapi juga yang renewable. Next lagi, boleh? Nah, untuk waste tentunya ini semua orang kena ya. Mau baru lahir aja tiba-tiba dia langsung menghasilkan sampah juga gitu. Apalagi kita yang sudah lama lahirnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada water ya. Water ini tentang konservasi. Jadi dia mengukur berapa banyak raw water yang digunakan dibandingkan dengan water yang sudah digunakan kemudian di recovery lagi. Kira-kira seperti itu. Next lagi boleh? Nah, yang berikutnya adalah transportasi. Transportasi secara gamblang, misalnya kita punya shuttle bus seperti itu, atau kita memberdayakan, misalnya kita punya ZEV gitu ya, zero emission vehicle seperti itu. Jadi punya sepeda di dalam kampusnya gitu, atau kita membudayakan jalan kaki sehingga kita punya stasiun kereta api. Stasiun Universitas Indonesia sama stasiun Pondok Cina adalah dua stasiun yang berhenti di Universitas Indonesia. Ya, jadi sebenarnya sudah mendukung, walaupun sebenarnya masih banyak sih yang bawa mobil. Ya. Next lagi boleh? Nah, kemudian yang terakhir ada education and research di sini. Ya, ini meranking berapa banyak sih sebenarnya kampus tersebut mempunyai gerakan-gerakan sustainabilitas, seperti misalnya ada pengabdian masyarakatnya, ada scale up untuk masyarakat untuk si mahasiswa itu berkompetisi di bidang sustainabilitas dan sebagainya gitu ya. Jadi itu juga termasuk isu dalam rankingan kami. Oke. Kira-kira seperti itu untuk 6 parameter yang ada di UI Green Matrix. Next lagi, boleh? Nah, untuk tujuannya sekali lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah mengukur sustainability dan green-nya dalam satu universitas. Tapi bukan cuma itu doang, tapi dia juga harus memikirkan ke depan apalagi nih. Kalau hari ini kita puas dengan 1000 poin, berarti tahun depan harus 1200 poin, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada pengembangan ke dalamnya, bukan istilahnya berkompetisi dengan yang lain, tapi membenahi apa yang ada sekarang dengan prinsip sustainability. Prinsipnya open, karena ini terbuka, open access, siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa meniru. Proyek mana sih sebenarnya yang bisa jadi andalan kampus itu bisa terlihat di situ. Kemudian ini partisipatori karena nggak bisa yang mengerjakan 1 orang 2 orang gitu. Ini semuanya komprehensif. Kemudian kolaboratif lagi-lagi nggak bisa sendirian gitu ya. Mutual respect ya tentu saja ini harus kita tekankan. Kita tidak bisa mengeluarkan data-data yang sifatnya private seperti itu ya. Kemudian common goal untuk achieving sustainability development goals. Oke, next lagi boleh? Oke, ini tematik priority activity-nya gitu ya. Sejak 2000, saya lupa nanti di belakangnya ada. Ini ada yang namanya UI Green Matrix World University Ranking Network. Jadi universitas-universitas yang terdaftar untuk Green Matrix tadi itu berkumpul setiap tahun sekali sharing seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ada 1000-an universitas gitu ya, nggak 1000-1000-nya hadir gitu, tapi mereka changing role, jadi tuan rumah, jadi hospitality-nya bagian apa seperti itu. Jadi ada juga yang kita generate supaya kita bisa saling bertukar network-nya seperti itu. Karena itu ada shaping, ada creating dan juga partnering. Oke, next lagi boleh? Oke, nah ini UIG World University Ranking agendanya gitu ya. Jadi tiap tahun lokasinya juga berbeda-beda gitu pembicaranya. Next lagi boleh? Ini kita mappingkan ya kegiatan-kegiatannya seperti itu. Yang tahun 2024 kalau yang sekarang dilihat sudah banyak sekali agendanya sampai dengan di akhir tahun. Agenda terdekat kita itu adalah UIGM tadi itu di bulan Juni tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 di Bogota. Jadi memang rutin gitu ya, muter. Ada yang juga open to host-nya ini, masih ada 6 kegiatan yang tiap tahun diadakan, tapi sampai sekarang masih open access. Jadi siapa saja bisa jadi host untuk kegiatan tersebut, kira-kira seperti itu. Next lagi boleh? Nah, oke. Ini kemarin gara-gara ada forum ini kita coba statistik nih. Apa sih, berapa sih yang perempuan, berapa sih yang laki-laki gitu ya. Ternyata kalau dari yang 2023 itu dari 41 pembicara ada 15, sekitar 36% yang perempuan. Ya, next lagi boleh.
Nah yang sekarang 2024 dari 62 pembicara ada 29, udah hampir achieve 50% ya. Tapi itu pun agenda 2024 kan belum jalan semua. Harapannya mudah-mudahan lebih dari 50% tahun ini ya. Oke, next lagi boleh? Nah, tadi kita bicara tentang universitas di dunia. Sekarang gimana nih kalau kita ngelihat ke dalam sendiri gitu ya. Ada yang namanya penilaian ranking itu untuk kota, udah banyak ya. Ada SDGs Bappenas, ada Adipura, ada yang punyanya Parekraf itu, ada Indonesia Sustainable Tourism Award. Dan juga ada ICLEI punya dari local governments buat sustainability di Indonesia. Next, nah ini yang tadi disampaikan tahun 2022 kemarin kita launch UI Green City Metric gitu. Kemarin baru 2 tahun yang lalu itu kita jalankan dengan 58 kota. Ada yang bisa tebak siapa juara satunya? Ya nanti dapat kuis deh kalau misalnya ada yang bisa tebak. Oke, next boleh? Ya, nah metodologi ya boleh pegang handphone, boleh dicari UI Green City Metric tahun 2023 yang menang siapa nomor 1. Nah ini adalah parameternya hampir mirip ya. Setting infrastructure, energy and climate change, water, kemudian waste. Nah bedanya ada di 2 ini. Kalau yang tadi 2-nya adalah transportation, research. Kalau yang ini access and mobility dan governance karena konteksnya adalah kota. Ya, next lagi boleh? Nah ini juga sama di mapping seperti tadi gitu ya. Udah berikutnya lagi. Oke, ini adalah penyebarannya, kota-kotanya kota apa aja gitu. Jadi kalau mau nebak-nebak buah manggis, usahakan kota-kotanya yang ada tadi di pinpoint di sini ya. Oke, next lagi boleh? Nah ini adalah useful links-nya. Terakhir boleh? Oke, sebelum selesai saya mau pantun. Pergi ke pelabuhan lewat sawah. Jangan lupa pulangnya beli gula merah. Kita perempuan jangan pernah menyerah. Karena apapun bentuk perjuangan kita insya Allah berkah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pembicara kita sore hari ini ya. 2 orang yang penuh semangat dan mencerminkan bagaimana peran perempuan, terutama perempuan pemimpin dalam menerapkan sustainability di organisasinya masing-masing, tapi berdampak kepada masyarakat bahkan kepada dunia. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk bertanya. Tapi sebelum bertanya, saya lemparkan ke floor. Saya punya 2 tadi kan ya, pertanyaan boleh ya, Mbak Vita? Ada hadiahnya kan? Ada, oke. Pertanyaan pertama, ini hanya cuma 1 orang yang boleh dapat. Minta tolong dibantu monitor tangan mana yang naik duluan. Siapa yang bisa monitor? Siapa yang bisa menjawab nama pendiri Bluebird? Nah itu Bu. Yang mana duluan nih? Ya, yang tengah. Oke Ibu silakan, jawabannya apa Bu? Saya R.A. Aisyah dari Sri Kandi TP Sriwijaya, pendiri Bluebird, Ibu almarhum Mutiara Siti. Mutiara Siti, ada lagi? Udah banyak yang udah gatel mau nggak mau menang. Ibu Mutiara Siti. Ya, Bu gimana? Betul atau masih perlu ditambah? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Ya, tadi ada yang angkat duluan. Mana yang duluan? Ayo, mana yang duluan? Yang tengah kayaknya ya. Ibu Maya kesempatan berikut. Yang mana duluan? Tadi di belakang? Oh ya, kayak meja tengah. Apa di belakang? Tadi yang yang di belakang. Maaf Ibu yang di meja tengah. Udah ada yang duluan di belakang. Oke. Ya. Namanya almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah Joko Sutono. Nah, lengkap. Betul, lengkap sekali. Terima kasih. Hadiahnya tolong nanti dikasihkan kepada Ibu ya. Ya. Baik, sekarang pertanyaan kedua ya, siap-siap rebutan. Tadi yang namanya UI Green Matrix, ya kan? Ada di ranking keberapa untuk pengukuran? Mana yang duluan nih, ayo. Mana yang duluan? Yang mana Bu? Baju hijau yang mana? Baju hijau? Yang baju hijau mana Bu? Yang meja tengah. Oh, Bu Hesti. Dia boleh gak? Kenapa? Oh yang sana yang kerudung pink yang baju hijau katanya.
Ibu Ira yang menunjuk nih, katanya Bu Ira yang baju hijau tuh kerudung pink. Ya silakan. Peringkat 20 ya Bu. Betul Bu Ova? UI Green Matrix ranking itu di antara perankingan di dunia ya. Bukan itu jawabannya. Ya. Siapa yang mau jawab lagi? Ayo, mana yang duluan tadi? Ini Bu. Ya, Ibu silakan Bu Jevi. Ranking 13 dunia. Terima kasih Bu Jevi, dapat hadiah. Terima kasih Mbak Vita. Jadi sekarang kita lanjut ke floor ya. Boleh nih tanya-tanya silakan. Mohon disebutkan namanya, organisasinya, dan pertanyaannya untuk siapa. Ibu yang baju hijau, kerudung pink, rajin nih bertanya nih, rajin mendengar. Terima kasih Ibu. Silakan. Oh ya, selamat sore Ibu. Ini karena bertiga jadi energinya berkumpul gitu. Saya Fiona dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, bersama dengan Mbak Widya dan juga Mbak Ria Dina dari LPS juga. Pertanyaan untuk Ibu Irawati, Bu. Tadi ketika Ibu masuk ruangan dan duduk di sini, saya langsung tahu ini Ibu dari Bluebird. Karena corporate identity-nya kental sekali di batiknya. Bajunya nggak bisa bohong ya, bajunya. Ya, bajunya nggak bisa bohong. Itu membangun corporate identity itu nggak gampang ya Bu, dan Bluebird bisa langsung dari jauh aja udah tahu kalau itu corporate identity Bluebird. Nah, pertanyaan saya Bu, untuk saat ini kan driver Bluebird itu nggak cuma pria ya Bu ya, tapi juga banyak perempuan juga. Saya beberapa kali order, kadang chat itu selamat sore Pak, rupanya Ibu gitu, nggak memperhatikan dulu fotonya gitu ya. Nah, udah ratusan driver ya kalau saya baca untuk saat ini. Nah, dari Bluebird sendiri apakah ada satu strategi tertentu ya Bu ya untuk pegawai atau driver yang perempuan ini gitu ya, dari sisi keamanannya dan security-nya, karena mungkin akan berbeda gitu ya dengan driver pria yang mungkin lebih kuat, lebih strong, atau beberapa waktu terakhir itu kan juga sering ada berita catcalling dan lain-lain gitu ya. Nah, gimana tuh strategi Bluebird untuk melindungi perempuan dari sisi situ? Kemudian apakah ada strategi khusus dari Bluebird sendiri untuk driver yang perempuan ini Bu? Karena kan kalau perempuan ini nggak semuanya single ya Bu, bisa jadi sudah berkeluarga dan lain-lain. Apakah perlakuannya sama gitu ya dengan driver yang pria, atau mungkin ada flexibility gitu tuh dari sisi waktu tanpa mengurangi pendapatan, income dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan ke kita untuk menjadi inspirasi gitu ya Bu. Terima kasih. Baik, kita pertanyaan kedua dulu boleh ya Bu? Sebelum menjawab, tadi yang ya, yang di depan, Ibu Maya di depan, silakan. Kayaknya tadi ada satu lagi di belakang ya, ada satu lagi ya. Nanti 3 pertanyaan baru kita kembalikan kepada narasumber. Selamat sore, saya dengan Maya Rizano, kebetulan saya bekerja di industri perbankan. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi kepada Indonesia Women Leaders Forum, pada panitia, Ibu Herda, Ibu Irma, Pak Fritz, dan Bu Kiki yang sudah menyelenggarakan seminar yang sangat menarik sore ini. Pertanyaan saya mungkin ke Ibu Irawati juga, Bu. Sangat menarik sekali pemaparan mengenai cerita ya perjalanan daripada Bluebird, terutama dimulai dari seorang founder perempuan, Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Saya bisa dapat hadiah lagi ya. Tadi nggak menang. Ya, jadi mendengar cerita Ibu Irawati sangat inspirasional sekali, karena melihat bagaimana perjalanan Bluebird dari masa ke masa, dan terutama saat diterpa oleh krisis ekonomi tadi disebutkannya, terutama di tahun 2016, kemudian diterpa lagi oleh krisis daripada era COVID ya. Dan mendengar pemaparan Ibu, perjalanan panjang sekali, merubah banyak sistem, merubah dari segi produk, services, layanannya, channel payment, kemudian transaksi-transaksi lain, dan juga armada-armadanya ya, sampai akhirnya bisa mengintroduce banyak sekali inovasi dan juga program-program yang bisa membuat tetap bisnis resilient hingga hari ini. Saya pun juga sebagai pelanggan Bluebird cukup lama.
Nah, pertanyaan saya tentunya ini suatu perjalanan panjang di mana berbagai transformasi yang dilakukan terutama digital ya. Dan juga mungkin produk-produk baru ya inovatif. Bagaimana UOB di Bluebird itu dapat membuat suatu culture transformation yang berdampak baik pada karyawan dan bagaimana karyawan bisa mengadopsi perubahan tersebut karena biasanya kan memang tidak mudah ya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Mungkin dari segi growth mindsetnya mereka juga menerima perubahan-perubahan baru. Mungkin Ibu Irawati bisa share lebih dalam lagi mengenai transformasi dari segi pemberdayaan pada karyawan. Terima kasih, sekian pertanyaan saya. Ya. Terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan yang ketiga ini untuk Bu Ova ya. Kasihan dong Bu Ova. Maaf Pak Nanang, tadi ada ibu satu di belakang. Ini banyak yang pengen nanya nih Pak Nanang, nanti gilirannya ya Pak. Sebentar ya Pak. Ada ibu satu lagi. Buat Bu Ova kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.A. Aisyah dari Sri Kandi TP Sriwijaya. Ingin bertanya ke Bluebird juga ya. Karena Bluebird ini kan layanan masyarakat yang sudah lama, yang sudah sangat akrab ya dengan kita. Yang ingin kami tanyakan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada 107% ya perempuan yang menjadi driver. Ada nggak kebijakan apa saja yang diterapkan untuk driver perempuan yang ada WFH, cutinya seperti apa? Karena perempuan itu kan menjalani kodrat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Jangan sampai perempuan yang bekerja terjadi pergeseran nilai ya. Mereka nggak mau menjalani kodratnya demi pekerjaannya. Jadi itu mungkin nggak jauh berbeda dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kami ingin tahu kebijakan-kebijakan apa yang diberikan oleh Bluebird kepada driver perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu masih ingat pertanyaannya? Kalau tidak saya bacakan. Masih, baik, terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung menjawab pertanyaan yang ke-1 sama ketiga bareng ya, Ibu Fiona dan Ibu yang tadi di belakang itu, sorry. Nah, sebenarnya kalau kita talking about driver perempuan, di Bluebird itu memang secara basic, secara operation tidak ada perbedaan perlakuan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak ada istilahnya apa ya, tidak menspesialisasikan kepada satu gender tertentu. Karena kita sama gitu. Tapi yang kami pastikan adalah jumlah hari operasi itu sebenarnya bisa diatur sendiri Bu. Nah dia mau 2 hari masuk kemudian 1 hari off atau mau bagaimana itu dia bisa atur sendiri. Jadi mereka itu akibat kebiasaan yang mereka rasakan, apakah dengan 21 oke, 52 oke, 61 oke, itu terserah drivernya. Selama itu konsisten, tapi selama itu dia mau dirubah, itu juga nggak menjadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang masalah menstruasi seperti yang tadi dialami oleh perempuan pasti ya. Nah itu biasanya tinggal dihitung aja 1 hari, 1 bulan itu kemudian dia akan menjadi berapa hari kerja gitu kan. Nah apakah dia bisa mencapai target yang diinginkan atau enggak, nah itu semuanya bisa dikalkulasi sendiri dan kemudian di kami pun ada pembinanya. Jadi kalau misalnya para driver-driver perempuan itu memang ada masalah yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun apa yang menjadi tanggung jawab misalkan di rumah, mereka bisa bicara langsung dengan pembina karena di kami baik perempuan maupun laki-laki driver itu semuanya ada pembinanya. Jadi 10 driver ada 1 pembina, nanti pembina-pembina terus ada atasannya lagi gitu. Jadi mereka mendapatkan pengayoman yang cukup baik di dalam pekerjaan mereka gitu ya. Dan apakah ada pembedaan misalnya yang single dengan yang berkeluarga gitu kan. Sekali lagi kami kembalikan kepada individu masing-masing sebenarnya karena terbukti banyak sekali driver perempuan yang sangat terinspirasi untuk anak-anaknya. Karena anak-anaknya melihat
ibunya sebagai perempuan yang tangguh, walaupun cuma perempuan tapi bisa mendrive taksi ataupun mendrive bus. Kita ada driver perempuan yang untuk bus malah gitu ya, menjadi inspirasi bagi anak-anaknya juga gitu. Jadi di kami sebenarnya bagaimana kita mengayomi perempuan-perempuan driver-driver tersebut, terutama di Hari Kartini. Jadi di Hari Kartini biasanya kita mengumpulkan perwakilan-perwakilan driver perempuan ke kantor pusat. Kemudian kita bikinkan acara gitu ya, kemudian kami berikan penghargaan seperti itu. Jadi tiap hari perempuan dan tiap hari Kartini. Biasanya kita ada pengumpulan bareng gitu bersama Ibu Noni Purnomo sebagai co-founder kami juga, owner kita juga. Jadi kita sama-sama tetap istilahnya walaupun perempuan yang minoritas di dalam driver tetap kita perhatikan seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Kemudian dari pertanyaan dari Ibu Maya, bagaimana kami melakukan transformasi terutama berhubungan dengan culture ya. Memang saya pun sebenarnya saya boleh dibilang orang baru yang lama gitu ya. Jadi saya sudah 11 tahun bekerja di Bluebird. Pada awal masuk ke Bluebird itu saya sebenarnya amazed. Jadi makanya orang bilang tak kenal maka tak sayang ya gitu ya. Jadi ada 4 value yang sangat kuat ditanamkan di Bluebird. Satu adalah peduli, kedua integritas, ketiga pelayanan prima, dan keempat adalah pola pikir berkembang. Nah, 4 ini selalu berkaitan satu sama lain. Peduli maksudnya dengan sesama gitu kan ya, dengan peers, baik dengan lingkungan sendiri maupun dengan lingkungan luar customer. Integritas kita diharapkan untuk bekerja secara jujur dan disiplin. Itu juga ditanamkan sampai ke level driver, dari manajemen atas sampai ke driver. Jadi driver walaupun bukan karyawan, driver itu adalah mitra dari perusahaan Bluebird. Tapi kita tetap ambil sebagai keluarga, makanya kita tetap mengayomi mereka. Yang ketiga, pelayanan prima. Karena kita bergerak di dalam bisnis service pelayanan, maka kualitas pelayanan itu sangat kami utamakan. Bagaimana kita mengedepankan kualitas-kualitas yang memang relevan kepada customer pada saat ini, karena dengan perubahan customer behavior yang sekarang, kita harus tahu kemana nih kira-kira maunya customer sekarang apa gitu kan ya, tanpa mengurangi dari nilai-nilai kami. Dan yang keempat, pola pikir berkembang ini yang sangat berpengaruh terhadap apa istilahnya, bagaimana transformasi di perusahaan kami ini berjalan. Dengan pola pikir berkembang ini basically adalah bagaimana kita menghadapi dunia dengan competition yang ada, dengan landscape perubahan keadaan situasi sekarang yang berubah sama sekali, dan bagaimana kita bisa agile menghadapi itu gitu loh. Jadi itu yang kita tanamkan di dalam semua karyawan di perusahaan kami. Ada training-training internal, motivasi dan segala macam, itu yang tetap kita adakan terus di kantor. Kemudian kami juga ada satu departemen yang disebut dengan strategic officer, itu yang melakukan pendobrakan terhadap apa yang sudah ada pada saat ini. Jadi kita thinking beyond, apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kami juga melakukan workshop. Workshop itu adalah per level, bisa misalkan level supervisor sampai manager, kemudian GM sampai direksi misalnya. Yuk kita mau membahas apa, misalkan kita mau melakukan digitalisasi, any idea, any wild guess atau ide liar apapun boleh dituangkan. Kemudian kita bikin summary kira-kira yang mana kita applicable dilakukan di dalam perusahaan. Jadi itu salah satu cara kami untuk membangkitkan keinginan dari semua karyawan di perusahaan kami untuk terus berinisiatif dan yang tadi pola pikir berkembang itu harus ada terus gitu loh. Jadi itu udah menjadi menyatu di dalam semua mindset dari karyawan di perusahaan Bluebird. Kira-kira gitu Bu Maya. Makasih. Baik, terima kasih. Saya tahu waktunya sudah habis, tapi saya pengen banget satu pertanyaan buat Bu Ova. Ya, yang belum, Pak Nanang. Tadi Pak Nanang nih udah ngajuin. Kasihan saya udah ngundang jauh-jauh loh dari Depok. Silakan Pak Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Nanang dari Agrinisia Raya. Saya tertarik dengan pemaparan dari Bu Ova, bahwa tadi Bu Ova dari UI sudah memulai untuk yang kampus, kemudian yang kota-kota. Tanya saya adalah
apakah Ibu dan tim juga kedepannya bakal memulai juga untuk perusahaan-perusahaan, baik ke perusahaan yang misalkan di pabrik ataupun di perkantoran, karena saya melihat itu juga satu hal yang penting untuk terutama di Indonesia. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Silakan Bu Ova. Ada rencananya? Kasih loh Pak sudah bertanya. Oke, Pak Nanang ya, salam kenal Pak. Untuk saat ini mungkin kita belum ke arah situ untuk perusahaan-perusahaan. Cuma mungkin sebagai informasi saja, untuk penilaian sustainability di perusahaan itu kita biasanya ada yang di bawahnya KSDM ya, yang Subroto Award sama ASEAN Energy Award yang AEA itu buat. Tapi mungkin nanti bisa jadi kita masukkan juga Pak buat kita untuk perusahaan-perusahaan ya menilai green attitude sama sustainability direction-nya. Terima kasih banyak Pak Nana. Terima kasih, baik. Terima kasih Bu Ova. Rasanya pemaparan sore ini menarik sekali ya. Sayang waktunya sudah sampai pada 0 detik, jadi saya harus menyudahi. Kembali terima kasih kepada Ibu Irawati Salim dari Bluebird dan Ibu Ova Chandra Dewi dari UI Green Matrix Ranking. Semoga pertemuan sore ini yang dihadiri oleh ibu-ibu hebat ini membawa manfaat dan semua sharing yang diberikan tadi menjadi inspirasi untuk kita bergerak di bidang masing-masing untuk mencapai sustainability kita di tempat masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ira dan Bu Ova. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Herda, kemudian ada Ibu Ova, Ibu Irawati. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian kami persilakan juga kepada Direktur UI LDC, ada Ibu Irma Safitri Daulay untuk kemudian naik ke atas panggung memberikan plakat untuk 2 orang narasumber kita sore hari ini. Untuk Ibu Irma kami persilahkan. Untuk Ibu Irma, atau ada perwakilan dari tim UI LDC yang akan memberikan plakat? Ibu Hesti. Oke, Ibu Hesti kami persilahkan. Ya, pemberian plakat untuk masing-masing narasumber terlebih dahulu, Bu Hesti. Ya, dipersilahkan ke Ibu Irawati. Dan dilanjutkan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, dilanjutkan. Ada merchandise. Plakatnya boleh dibantu untuk diambil. Ya, pemberian merchandise. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangannya. Dan selanjutnya ke Ibu Ova. Kami persilakan. Alurnya sama. Setelah itu sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh kita minta tepuk tangannya. Dan ini ada merchandise juga. Boleh dibantu? Oke. Foto lagi Bu. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini foto bersama dulu ya. Oh, masih ada satu lagi. Oke, ini untuk Ibu Ova. Kemudian jangan lupa untuk Ibu Ira. Iya. Dan Ibu Herda. Oke. Fotonya mau pakai plakat? Oke, foto dulu ini ya. Yuk, foto dulu. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Diganti plakat. Oke. Oke, kita persiapan. Berikan senyum yang terbaik ya, ibu-ibu ya, perempuan-perempuan hebat. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, boleh kita minta tepuk tangannya
kami persilahkan untuk kembali ke tempat.